Inggris menang 6-4. 4 gila. 4. Kayak pan football ya. Kayak bapak-bapak pan football 6-4. Heureuy gitu. Heureuy, tapi lagu terakhir tetap diputar walaupun Konsisten. gagal. Nah, Cocok sama ada ini. iya, cocok banget nih ngomongin musik. Jadi di Bandung itu musik tetap hidup, salah satunya Plastisin. Betul. Lagunya sempat menggegerkan kota Bandung, seolah-olah bisa memprediksi masa depan. Sebelum pandemi buat lagu judulnya Sampar dari Albert Camus, terus pandemi. Cenayang. Cenayang yang sesungguhnya. Sengaja. Tapi kalau Cenayang sepak bola kayaknya Seru juga ya. seru juga ya. Bahas musik dan sepak bola. Iya. Kalau kebanyakan udah ngebahas soal 6-4-nya ya. Iya, Ya. 6-4, Mbappe 2 gol, Saka hat-trick, itu udah banyak dibahas lah. Nah, Tapi kan sisi lain lagu-lagunya, nyanyi-nyanyi. Heiju itu kayaknya jarang dibahas Ki. Makanya ngundang ini Makanya ini Bola. kita ngomongin. Mas Igem. Masih gem. Halo. Jadi gimana nih Mas Igem? Apa tuh? Yang gimana tuh? Nah, kita pengen tahu aja sih dari Mas Igem gimana sih, kenapa sih Inggris atau lagunya tuh ada Wonderwall, Hejut. Pengen ngeliatin gitu Inggris teh tempat musik dunia. Mungkin ya bisa jadi salah satu. Sombong dong. harus sombong kalau di kelas Inggris kali ya. Kalau fans Inggris rata-rata sombong. Sombong bener. Sombong. Bagaimana Mas Igem? Tapi disclaimer dulu ya, disclaimer. Gue di sini fokusnya lebih ke musik sebenarnya ya. Iya. Kalau bola tuh for fun lah, Iya. konsumsi seru-seruan gitu. Cuman ya emang ada ketertarikan lah sama antara musik dan bola gitu. Cuma kalau lebih dalam kayaknya masih jauh Ya, sebenarnya. tapi kan kalau Wonderwall Hejut kan mungkin bisa lah dikasih sudut pandang yang berbeda gitu. Iya. Tapi ya itu menarik sih, kemarin tuh sempet akhirnya gitu jadi tiba-tiba muncul berita-berita itu yang Capture. headline Headline ya. si Oasis ini jadi anthemnya Inggris. Inggris. Ternyata itu tuh yang gue baca ya, ternyata itu tuh kayak FIFA tuh minta playlist buat masing-masing tim sebenarnya. Oh. Nah itu tuh sebenarnya nggak Oasis doang ternyata. Tadi ada Wonderwall. Oh. Terus yang kita tahu ada buat Bellingham tuh Hey Hey Jude. Jude. Dan ternyata ada satu lagi Sweet Caroline. Cuma ternyata yang lebih populer tuh yang diserukan sama penonton ya dua itu ternyata. Nah tapi karena ya itu kaitannya banyak banget sebenarnya antara musik dan si Inggris ini gitu. Selain itu kan Oasis tuh kayaknya dia menyerukan working class gitu. Itu nyambung banget sama Gimana sepak bola Inggris terbangun ya? Iya. budaya sepak bola di Inggris gitu. Terus juga apalagi si Oasis ini tahun lalu baru reuni kan. Jadi kayak pas banget loh momennya. Apalagi Wonderwall sebenarnya kayak semua orang kayaknya hafal deh. Iya. Jangankan orang Inggris gitu, kita aja mau ke live music atau apa gitu selalu denger lah lagu itu gitu. Jadi kayaknya emang secara popularitas lagu itu udah paling cocok mungkin ya buat tim Inggris gitu. Ya itu mungkin nih. Cocoknya gimana nih emang isinya dari Wonderwall tuh apa sih? Wonderwall yang nulis tuh siapa ya? Noel kayaknya, Noel Gallagher. Doi itu sebenarnya itu buat istrinya. Ceritanya kayak katanya buat istrinya. Cuman setelah berjalan produksinya, lagu itu akhirnya jadi kayak universal lah. Dia tulis tuh. Tapi mungkin kaitannya antara si makna Wonderwall sama si buat supporter Inggris itu kayaknya sama-sama di dalam isinya tuh ada pengharapan. Oke. Jadi si lagu itu penuh harapan kan. Wonderwall tuh kayak buat sandaran gitu. Makanya di line yang refrainnya apa sih, lupa ya? Yang gimana nih? Yang sebelum My Wonderwall apa ya? Kok lupa ya? Yang saves me. Oh iya, Kayaknya saves me, ya. pas banget lah si line itu sama pas chant buat di stadion. Stadion, gitu. iya. Kayak cocok banget gitu. Jadi timnas Inggris teh sandarannya para fans mungkin. Nah, mungkin kalau dikaitkan seperti itu gitu. Jadi Menaruh harapan ya. iya benar, makanya secara makna kayaknya cocok banget gitu. Apalagi kan fans Inggris kan rata-rata ya pekerja keras. Working juga, class, ya, mungkin. benar. Jadi bola tuh hiburan dan lain-lain. Iya makanya itu kali ya. Dulu balik lagi ke budayanya kali ya.
Atau jangan-jangan gini, karena kan lagu untuk pengharapan banyak ya. Iya, iya. Pengharapan. Apakah karena mungkin Oasisnya itu dia kan fans City gitu. Ada hubungannya mungkin ya? Pasti ada hubungannya, Iya. pasti ada hubungannya. Nah, tapi selain di Inggris, ternyata di Indonesia juga kan banyak. Banyak lah. Banyak banget, banyak. Nah, apalagi kan banyak yang terafiliasi dengan klub-klub bola. Klub gitu. lokal lah. Kayak di Bandung mungkin ada yang aku tahu ya Rentenir, Iya. terus di Jakarta ada Strike and Swerve. Oh, banyak banget. Nah, kalau Mas Igam sendiri melihat fenomena itu seperti apa sih? Ya, apa ya? Keren pisan sih kalau ngelihat itu, kayak itu nggak bisa dipisahin antara musik dan bola tuh. Kayaknya kita punya budaya yang sama deh, niru ke Inggris tuh gitu kayaknya. Ada ya walking class tadi, terus kaitan bola dan musik itu jadi hiburan. Oke. Apalagi kalau ditarik sebelumnya itu mungkin salah dua yang dari sedikit hiburan di zaman World War mungkin. Kayaknya dua ini tuh jadi hiburan buat masyarakat. Apalagi dua ini bisa diselenggarakan di tempat terbuka gitu. Oke. Jadi kayaknya kaitan itu teh gak bisa dilepas sama sepak bola dan musik itu. Bisa ngebangun kedekatan juga kan sama Apalagi itu, pemain. apalagi. Nah, apakah Mas Igam mau buat lagu-lagu sepak bola? Pengen sih, cuman masih secara lirik kayaknya Masih digodok ya. masih digodok. Nah, karena gini Ki, sebenarnya Piala Dunia kan hajatannya ya. Oh, hajatan seluruh dunia. Nggak terlepas dari musiknya juga kan. Theme songnya ya. Yang paling terkenal kan 2010. Iya. 10 apa sih? Shakira ya. Shakira. Waka kan itu apa ya? Itu juga jadi salah satu mempopulerkan sepak bola Iya. melalui musik ya. Iya. Nah, menurut Mas Igem nih, ini mah out of topic ya. Ngobrol aja. Ngobrol aja Iya. gimana nih? Tenang, dan netizen kita mah baik-baik. Itu Mohon bimbingan deh. itu tuh pasti ada rancangan-rancangan khusus ya sebelum nih event hajatan bola dunia tuh harusnya bunyinya seperti ini nih. Itu pasti kan rancangannya banyak banget ya. Pasti. Kayak tadi tuh Mas Igem juga ngejelasin selain Wonderwall, Hey Jude, ada Sweet Caroline ya. Iya. Itu kan pasti riset ya. Iya, oh iya. Nah, itu biasanya gimana sih di dunia musik tuh? Ya, Mas, pengalaman Mas Igam Pengalaman aja, ini cerita aja. Riset-riset dalam pembuatan lagu. Iya, selama pengalaman bikin musik tuh ya mungkin lebih gila lagi mereka risetnya. Iya. Saya pun sama melakukan hal seperti itu, kayak riset gitu, terus mesti apa yang disesuaikan nadanya tuh, misalnya musik tadi sepak bola mesti yang festif gitu. Nah, mungkin di sana ya salah satunya tadi Shakira mungkin lebih total risetnya gitu. Apalagi sepak bola itu mungkin pada zaman itu cocok kali ya dikaitkan sama musik-musik samba. Oke. Brazil kan luar biasa sepak bolanya kan. Betul. Jadi kayaknya mungkin ke arah situ Shakira. Dan kebetulan 2010 tuh di mana ya? Afrika Selatan. Afrika punya musik-musik yang perkusif. Iya. Perkusif kan lebih seru gitu buat di stadion, buat kita buat olahraga, buat bikin semangat gitu. Penuh atraksi ya. Atraksi apalagi gitu kan. Kayaknya cocok banget gitu. Nah, mungkin yang diriset sama mereka seperti itu kali ya. Karena ada kedekatan musik-musik samba tadi sama sepak bola gitu tadi, si Afrika sama perkusifnya gitu. Kayaknya itu sangat berkaitan dengan apa yang perlu dibuat nadanya seperti ini gitu, sama budaya di sini seperti ini gitu. Itu pasti berkaitan dan diriset lebih dalam mungkin ya. Mungkin Piala Dunia yang mungkin lagunya nggak booming, saya kira riset, cuman mereka kebingungan ini apa nih gitu, nyari Mungkin susah. mungkin. Ya, bisa jadi sih. Ya sebenarnya banyak yang enak sih ya. Musik-musik yang berkaitan dengan bola. Coba balik lagi ya. Mungkin rezekinya. Iya. Lagu ini lebih rame gitu. Selain itu kan yang paling terkenal tuh yang gu ale. Oh iya. 98 98 di Perancis itu. Ricky Martin ya? Ricky Martin. Oh, gue demen tuh lagu itu. Jadi Itu pernah di remake sama Bandung tuh siapa? P-Project. Oh. Lagunya lagu bola. Parodi tapi mereka lagunya lagu Ricky Martin itu, tapi liriknya Indonesia. Itu seru tuh P-Project. nah nggak ada niatan Apa tuh?
mengikuti gitu, mengkomedikan lagu Piala Dunia? Wah itu ngeri sih, agak ngeri. Atau enggak bikin jingle buat klub lokal gitu. Ya. Pengen sih, pengen. Nah kalau contoh nih Mas Igem kan di Bandung ya, Iya. Persib lah dekatnya, nggak tahu kan Bobotoh atau nggak kan nggak tahu ya, tapi Iya. kan dekatnya Persib, ngeliatin kultur bola Persib, Iya, iya. kemarin kan perayaan dan lain-lain. Kalau misalnya disuruh buat jingle bakal seperti apa sih? Apakah bakal pakai yang ya anak sekarang bilangnya musik senjata atau seperti apa? Sebelum itu sih sebenarnya gue punya cerita unik lah sama Persib ini. Sebenarnya gue telat suka Persib, telat banget. Itu zaman kuliah, kayaknya 2010-an lah berarti, mulai dekat sama teman-teman di kampus itu. Nah, teman di kampus itu banyak dari luar Bandung kan sebenarnya. Iya. Ada salah satu punggawa nih. Ntar ada yang lewat dulu, Assalamualaikum. Jadi punggawa ini dia orang Purwakarta gitu, let's say. Ada yang lewat lagi, Assalamualaikum. Rajin banget dia kalau ada Persib tanding Nonton stadion. enggak, nonton di kosan. Oh, di kosan. Kadang di kayak warkop yang dekat-dekat kosan gitu. Dia rajin banget. Akhirnya teman-teman yang lain pada ikuti. Ada yang orang Jakarta, orang Palembang, orang ada si Viko tuh orang mana ya, gue lupa. Pokoknya Jawa Timur deh, orang Jawa Timur. Pada nonton Persib semuanya. Gue lihat, ngapain nonton Persib nih orang-orang? Gue ikut. Seru juga ternyata. Itu zamannya siapa ya? Tahun 2000 berapa? 10 atau 11 udah. No Saleh ya? No Alamsyah No Saleh ya musisi. M. Ridwan, No Alamsyah. M. Ridwan, Dua zaman itu. Singapura tuh, dua Singapura. Iya, zaman itu. Yang sampai akhirnya 2014 juara itu nonton sama teman-teman kampus juga. Itu kan pengalaman pertama ya. Iya. Kaget pas begitu beres, konvoy yuk. Konvoy kemana ya? Ternyata seru banget. Sampai maksudnya semua kelas di Bandung itu kayaknya pada turun ke jalan. Pas konvoy itu kan itu beresnya jam 11 kali ya, pas zaman Iya. di Sriwijaya. Jaya itu malam. Malam. Itu kayak ada yang pegawai hotel ke tengah jalan. Anjir, keren gini. Punya pengalaman itu, jadi kayak wah, orang Persib aja gitu. Itu ceritanya. Tapi kalau tadi musik kalau bikin musik contoh ke Persib ini ya kayaknya tetap dengan nuansa. Kasih tahu dulu, gue punya band namanya Plastisin. Plastisin itu alternative rock. Kalau gue bikin musik di Plastisin, misalnya berafiliat sama si Persib ini, kayaknya tetap pakai musik gue sih. Alternative rock. Tetap pakai alternative rock, cuman dengan gaya kami itu ada unsur birunya itu. Mungkin ke situ kali ya kalau bikin. Iya. Liriknya pasti ada bahasa hati atau enggak? Mungkin kali ya, mungkin bisa diselipkan gitu. Kita belum tahu kalau kita buat gitu. Iya. Karena kan salah satu band indie ada kita sebut yang sekarang lagi naik daun tuh. Yap. Perunggu. Itu kan lagu itu dibuat Persib kan enggak ya? Tidak, ternyata. Mungkin ceritanya sama persis kayak Oasis kali ya? Iya. Jadi tanpa sengaja tiba-tiba digaungkan terus-terusan. Iya, gila, keren di stadion tiba-tiba ada lagu Perunggu gitu. Dan ya tadi ternyata nggak melulu harus yang chant-nya semangat gitu, yang festif. Ternyata lagu-lagu yang bukan sendu yang beat-nya tidak terlalu festif gitu. Ternyata cocok juga di stadion. Iya. Keren sih Perunggu itu. Gitu loh. Iya. Sampai lagu-lagu Perunggu. Ya. Nah kalau Perunggu, kenapa bisa menurut Mas Igem bisa cocok? Apakah karena supporter yang memasang Bandung kan memelukmu, atau emang lagunya cocok aja gitu? Iya, atau karena ada lirik kata Bandungnya. Lain itu sih ya, mungkin yang sangat kuat bisa nempel ke Persib ke stadion itu. Kayak lirik itu deh. Kayaknya ya itu tadi balik lagi si kondisinya sama kayak Oasis tadi. Kan Inggris itu sebenarnya udah punya sebelumnya. Lightning Seeds yang Three Lions, It's Coming Home. Oh iya. Itu kan
ternyata itu resmi official buat Inggris. Buat Inggrisnya. Nah, tapi unofficial ini si Oasis tiba-tiba yang lebih menarik nih perhatian publik gitu. Nah, mungkin sama halnya kayak Perunggu juga punya hal yang sama. Tadi nggak sengaja itu gitu. Berarti itu kedekatan ya. Kedekatan. Dan mungkin kebetulan dua personilnya kan orang Bandung juga Bandung. kan. Jadi kayak cocok lah mungkin. Dan apalagi kan Perunggu emang bilang dari Bandung gitu. Jadi emang kedekatan tuh Iya. sangat sangat diperlihatkan gitu ya. Ya, padahal tujuan lagunya bukan buat sepak bola kan. Iya, makanya sih. Ini akhirnya kedekatannya terjalin aja. terjalin. Berarti nanti tuh buat plastisin kalau misalnya mau tulis lirik untuk klub bola harus ada kedekatan yang dipertimbangkan. Mungkin deh. Tapi kayaknya ada dua hal berbeda deh. Musik yang dikhususkan buat tim sepak bola kesayangannya sama yang memang nggak ada kaitannya. Kayak tadi yang Perunggu dan Oasis lakukan, mereka buat lagu itu tidak ada hubungannya Dengan sepak bola. Tapi ternyata secara nature lagu itu nempel sama sepak bola mereka gitu. Jadi apa ya, kesukaan supporter, kedekatan sama supporter gitu. Iya, apalagi kan supporter Persib sekarang lagi banyaknya Gen Z ya. Gen Z. Lagi rame-ramenya ya. Sama ini juga sih menarik menurut gua. Ya, karena tadi lagi ngomong Persib ya. Iya. Gua follow akunnya Persib. Persib itu punya playlist yang menarik sih buat apa ya? Tadi kayak angkatan sekarang playlistnya tiba-tiba ada, kemarin ada Jungle, tiba-tiba ada Sweat, tiba-tiba ada, pokoknya menurut gue yang senang musik gitu, wih keren nih sih playlistnya. Ya mungkin dari situ juga jadi ada tiba-tiba ada Perunggu gitu. Jadi mereka juga riset ya. Itu juga. Jadi kayaknya secara taste mungkin orang Bandung oke deh ininya, taste musiknya. Iya, Bener. Apalagi kan muncul juga kan banyak band yang buat lagu-lagu untuk Persib kan. Iya, apalagi itu. Nah itu menarik sih. Zaman apalagi apa ya tadi yang buat Persib, sengaja buat Persib. Pasti pada ingat lah tahun 2002 atau 2002 tuh volume pertama tuh bikin kompilasi, ingat nggak? Dulu wah keren sih, ada Coil, ada The Milo, Jeruji, siapa lagi gitu banyak. Sampai yang volume berikutnya juga tiba-tiba ada Cherry Bombshell. Oh yang pertama Pas Band tuh, yang paling itu kan Pas Band tuh. Iya itu kan ternyata lagu itu masuk ke album major labelnya dia. Berani sih zaman itu ya. Cuma harusnya emang se netral itu kan, bukan netral apa ya, sedamai itu. Pas Band dengan lagu Persib ada di album resminya mereka, dengan tour mereka kemana-mana gitu. Lagu itu digaungkan misalnya, kayak ya memang seharusnya begitu. Sepak bola mempersatukan. Makanya itu zaman itu keren sih. Berarti kayak album kompilasi itu dari kelompok supporter menarik juga ya kalau untuk digaungkan lagi. Sangat. Jadi musik itu bisa jadi jembatan untuk silaturahmi ya. Itu harusnya kan. Menyatukan sepak bola lewat musik itu. Harusnya itu. Inggris gitu ya. Apalagi? Semua nggak ada fans MU, nggak ada lah. Iya. Fans Liverpool nggak ada lah. Iya. Gua dukung Inggris. Iya. Menarik kalau ada ya timnas Indonesia. Harusnya. Lagunya yang bahas timnas ya itu ya. Ya sebenarnya kita sudah sangat sering lah mendengarkan lagunya Netral. Ya. Garuda di Dadaku, walaupun dia menyadur lagu Apuse Pokondal. Cuma tetap keren sih itu. Ya sebenarnya banyak yang digaungkan sama timnas Indonesia sebenarnya. Cuma ya balik lagi tadi ada udah jalan deh lagu ini, ada prosesnya juga gitu. Tapi menarik kalau Indonesia main kan, apalagi Piala AFF ya bentar lagi. Apalagi kalau menang dinyanyiin. Yang cocok kira-kira ya. Kayak PlayStation harus buat. berat tuh kejauhan tuh ke timnas. Jadi tidak ada warna di situ. Maksudnya warnanya merah putih. Iya, sedih ya yang terakhir ya. Warnanya merah putih ya Indonesia. Ya, harusnya itu tuh untuk Indonesia. Iya. Ini Piala AFF kan bisa harusnya. jadi apa ya, rujukan ataupun betul. apa ya, study case bahwa musik bisa menyatukan. Dan dari tinggal lagu juga bisa, bagaimana memilih lagu-lagu yang cocok untuk yang bisa dinyanyikan, membangkitkan rasa cinta nasionalisme ke timnas itu. Biar nggak ada drama-drama habis. Iya itu. Timnasnya nggak ada. Inggris aja nyanyi Wonderwall kenceng banget kan. Nyatu semuanya. Nyatu semua. Nyatu. Kalau speaker. Iya, makanya gitu. Harus nyatu. Bersatu gitu.
Kayaknya sih menarik ya, kepikiran Mas Gem. Ada nggak dari Mas Gem rekomendasi mungkin? Atau enggak misalnya lagu yang udah ada cocok buat Ya, dinyanyiin. Kayaknya bakal lebih melekat yang udah ada kali ya. Yang udah ada. Iya kayak tadi Oasis gitu, lagu udah ada gitu. Tiba-tiba digaungkan di stadion kayaknya mungkin itu yang lebih nempel gitu ya. terus kan Piwi Gaskin juga ada kan. Terima kasih, keren juga tuh. Tapi kayaknya yang lebih menurut gue yang lebih keren tuh yang tadi nggak ada kaitannya sama bola. Bola. Jadi semua orang bisa nyanyiin. Let's say lah yang populer gitu, kayak ya tadi Oasis sangat populer di mana-mana gitu. Jadi semua orang bisa nyanyiin. Kalau di Indonesia siapa ya kira-kira ya? Berarti harus yang legend juga ya? Atau Mungkin enggak ya. juga? Mungkin nggak juga, cuman lagu itu populer. Populer. dan nggak berkaitan dengan sepak bola Itu. dan nggak ada simbol-simbol sepak bola Nah itu juga. yang penting nggak ada simbol dari klub mana gitu. Yang penting lagu itu nyatuin timnas ini gitu. Ya, intinya lagu yang memperlihatkan kita tuh senasib gitu. Itu, Nah, gitu. mencari apa gitu ya. Iya benar. Liriknya ya. Liriknya. Dan enak dinyanyiin bareng-bareng. Itu sih itu. Ada nggak? Apa ya? Aja ini yang kepikiran apa ya? God bless sih pengen boy. Yang mana? Gimana gadisnya? God Rumah bless kita. tapi rumah kita cocok sih Rumah kita Cocok itu paling netral sih. Ya cocok ya rumah kita. Paling enak juga. Secara bandnya legendaris, secara lagu kayaknya semua orang hafal deh. Iya. Rumah kita. Ya. Buat Boleh timnasnya rumah sepak bola. Nah, iya. Berkaitan. Cocok lagi. Cocok. Iya benar. God bless sih kayaknya. Itu tuh gimana sih liriknya? Mas Gem bisa dicobain dinyanyiin satu ini enggak? Biar sampai dengar kan. Oh sih, disuruh nyanyi deh gue. Tujuannya itu. Gimana aja kan? Rumah kita ada di sini. Kayaknya line itu udah kuat banget sih. Itu. Udah kuat banget. Itu God bless kan? God bless. Bener-bener sih itu rumah kita. Rumah Bener. kita udah cocok sih kayaknya. Terus lagunya ya nggak terlalu menggebu-gebu, ada menggetarkan hatinya. Gitu. Dinyanyiin pas lagi ada Damai. standing kan. Mantel, mohon dimasukkan lagu itu. Menarik ya, tiba apalagi kan Piala AFF, terus sekarang kan lagi rame Piala AFF tuh Piala Ciki. Piala Ciki. Ya kan lagi debat harus ngejar juara atau enggak gitu. Bener. Seru sih. Iya. Karena tadi ya ternyata emang musik tuh menjadi jembatan ki. Iya. Seru banget lah gitu kan. Langsung ya gitu, langsung ketahuan nih lagu yang cocok untuk timnas Indonesia. Banyak banget sebenarnya nggak mesti rumah kita aja, cuman yang kepikiran tadi rumah kita. Tapi setuju kan ya rumah kita ya? Setuju kalau saya setuju. Tapi Jadi- kalau misalnya kawan-kawan bola yang lain ada rekomendasi lagu yang lain lagi, Yang boleh. cocok Komen aja. untuk timnas habis main kan misalnya lagunya cocok diputerin bareng-bareng, saring berangkulan kan enak kan. Oh, keren sih, Merinding kayaknya tuh. keren. Wah. Merinding. Parah. Pemain di bawah Iya. menang, apalagi bisa angkat piala. Kagak sih. Piala AFF yang sudah lama dicari-cari, runner up terus, spesialis runner up. Ya, semoga tahun ini kita juara. dan Mudah-mudahan. kita nyanyi rumah Dari kita. rumah kita di setiap pertandingan. Keren. Ya mungkin terakhir lah dari Mas Gem, closing statement dong antara musik dan sepak bola. Bola. Ini menurut Mas Igem Ya, aja. Mas Igem. Ngobrolin. Nggak ada yang salah, nggak ada yang Nggak benar. ada yang betul. Ya, ini mah mohon balik lagi ke bimbingannya. Ini aja kali ya, apa musik dan sepak bola tidak terlepas dari 3 hal kali ya. Ada identitas, warisan, sama loyalitas. Ya mungkin banyak yang setuju kali ya dengan pendapat ini, karena identitas ini ya tadi misalnya kita punya teritori di Bandung, kita punya Persib, di Solo punya Persis dan lain-lain gitu. Nanti begitu balik lagi ke timnas, semua menggaungkan timnas. Iya. Ya tadi dilepas lah embel-embel masing-masing teritori itu, identitas gitu, itu sangat kuat. Warisan itu ya tadi karena saya orang Bandung gitu, ya ada unsur, ternyata ada unsur warisan juga dari keluarga gitu, dari ternyata bokap bobotoh juga gitu, saudara-saudara yang lain bobotoh juga gitu. Warisan kayaknya sampai kapanpun itu kayaknya bakal turun sih, turun temurun. Dan loyalitas ternyata ini luar biasa sih, mau dimanapun loyalitas mah ke tim sepak bola kesayangan bakal erat banget Dikejar ya. ya, korbanin waktu, Uang juga, itu keren sih, keren buat sepak bola dan musik Musik. tadi.
Gitu. Jadi musik sepak bola nggak hambar, ada warnanya dari musiknya. Iya itu. Ya kalau tadi misalnya loyalitas antara sepak bola dan musik. Contoh kemarin ya balik lagi ya tadi masih ngebahas Bandung, ada kemarin tuh Koil sama Teenage Daystar dia ngeluarin merchandise bertuliskan Persib. Itu payu sih. Pasti. Ya. Itu makanya wah ini loyal ya orang-orang sini gitu, pada jajan jersey-nya ongkoh gitu, merchandise dari bandnya ongkoh. Itu nggak dilihat kan harganya. Iya kan? Iya, ketika udah loyal udah. loyal itu jawabannya ternyata. Gitu ya. Ya begitulah. Ya ternyata musik dan sepak bola tuh ada hubungannya Ki. Iya. Dan erat banget ya. Sangat-sangat. Dan Inggris tuh contoh nyata lah yang masih hangat, padahal di luar itu banyak, dan mungkin timnas di Piala AFF bisa melakukan itu untuk menyatukan semua. Iya, mencontoh Inggris tapi jangan mencontoh jadi juara 3 juga ya. Mudah-mudahan nanti yang juara aja. Iya, mudah-mudahan. Tapi kan itu bisa membangkitkan semangat pemain. Betul. Menyatukan supporter. Ya, begitulah obrolan hari ini. Ternyata kaitannya erat banget lah musik ini. Iya. banget. Nanti kita bahas apa lagi, Fik? Iya, nanti kita bahas selain musik mungkin sepak bola dengan budaya bisa, dengan Ya, pariwisata kuliner. bisa, dengan kuliner juga bisa. Karena sepak bola nggak berarti tentang olahraga. Ya, dan gak cuman gol dan Gitu. ya begitu. Lah hari ini. Terima kasih kawan bola. Terima kasih Mas Gem. Sami-sami kawan bola, keren terus. Loyal banget sudah meluangkan waktu. Wih, keren. Nah, hatur nuhun kawan bola Kabol. Terima kasih. Sekian obrolan Hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye.